Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Parlina dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya ingin membahas jurnal penyesuaian dan kertas kerja yang sudah saya buat. Perusahaan Dagang Azmi Jaya, jurnal penyesuaian per 31 Desember 2015. Yang pertama, tanggal 31 Desember 2015, nama akunnya persediaan barang dagangan ada di debit, lalu ikhtisar laba rugi ada di kredit. Dia mencatat persediaan akhir. Tujuannya untuk memindahkan akun persediaan barang dagangan akhir menjadi akun laba rugi dan mengurangi harga pokok terhadap barang dagangan. Lalu untuk menampilkan barang dagangan akhir di neraca, karena barang dagangan tersebut masih ada persediaannya. Maka persediaan barang dagangan di debit itu ada Rp36.800.000 dan ikhtisar laba ruginya di kredit itu Rp36.800.000. Lalu akun selanjutnya, tanggal 31 Desember 2015, terdapat ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagangan di kredit, mencatat persediaan barang dagangan awal. Tujuannya untuk memindahkan akun persediaan barang dagangan awal dari akun real menjadi akun laba rugi. Lalu untuk menolkan akun persediaan barang dagangan awal, karena barang tersebut sudah dijual atau sudah terjual dan telah menjadi bagian dari harga pokok. Saldo ikhtisar laba rugi di kredit, saldo ikhtisar laba rugi di debit itu ada Rp23 juta. Persediaan barang dagangan di kredit ada Rp23 juta. Akun selanjutnya, penyusutan peralatan toko tahun 2015 sebesar 10%. Tanggal 31 Desember 2015, beban penyusutan peralatan toko ada di debit, akun penyusutan peralatan ada di kredit. Ia mencatat penyusutan peralatan. Yang pertama, kita lihat dulu dari neracanya. Saldo awal neraca yaitu 60 juta. Lalu kita kali 10%, hasilnya 6 juta. Jadi, beban penyusutan peralatan di debit 6 juta rupiah dan akun penyusutan peralatan di kredit 6 juta rupiah. Yang selanjutnya ada pada tanggal 31 Desember 2015, beban penyusutan kendaraan di debit, akun penyusutan kendaraan di kredit, mencatat penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan ini pada tahun 2015 sebesar 15%. Saldo kendaraan di neraca itu ada 90 juta. Kita kalikan 12%. Hasilnya 13.500.000. Jadi, beban penyusutan kendaraan di debit ada 13.500.000 dan akun penyusutan kendaraan di kredit ada 13.500.000. Lalu akun selanjutnya 31 Desember 2015, nama akunnya beban penyusutan gedung di debit, akun penyusutan gedung di kredit. Dia mencatat penyusutan gedung. Penyusutan gedung pada tahun 2015 itu sebesar 15%. Jadi saldo awal di neraca ada 120 juta. Kita kalikan 15%, hasilnya 18 juta rupiah. Jadi beban penyusutan gedung itu 18 juta rupiah dan akun penyusutan gedung di kreditnya 18 juta rupiah. Lalu akun selanjutnya itu asuransi dibayar di muka itu di debit, sama beban asuransi itu di kredit, mencatat beban asuransi. Beban asuransi dari periode berjalan September, Oktober, November, Desember itu 4/12. Kita kalikan 3 juta. Hasilnya 1 juta. Lalu periode yang akan datang
itu 8/12 dikali 3 juta, hasilnya 2 juta. Jadi asuransi dibayar di muka, di debit 2 juta rupiah, dan beban asuransi di kredit itu 2 juta rupiah. Lalu akun selanjutnya tanggal 31 Desember 2015, nama akunnya beban gaji. Beban gajinya di debit ada 3 juta dan utang gajinya di kredit ada 3 juta. Ia mencatat beban gaji. Lalu tanggal 31 terdapat piutang bunga di debit 600.000 dan pendapatan bunga di kredit 600.000. Mencatat pendapatan bunga. Jumlah hasil dari debit itu 102.900 rupiah. Lalu di kredit 102.900 rupiah. Perusahaan Dagang Azmi Jaya. Kertas kerja, periode berakhir 31 Desember 2015. Yang pertama itu ada kolom nomor akun, yang kedua ada kolom nama akun, yang ketiga ada neraca akun, debit kredit, penyesuaian, debit kredit, neraca saldo disesuaikan, debit kredit, laba rugi, debit kredit, dan neraca debit kredit. Lalu yang pertama itu kita mencari neraca saldo. Nah, neraca saldo itu udah kita cari sebelumnya. Neraca saldo itu kita cari dari kas sampai beban iklan yang jumlahnya debitnya 738.360 rupiah dan debitnya 738.360 rupiah, 360.000 rupiah. Lalu yang kolom kedua kita cari penyesuaian. Penyesuaiannya itu yang sudah kita tadi cari sebelumnya dan kita masukkan ke kolom penyesuaian ini. Kasnya kosong, piutang dagangnya kosong, persamaan barang dagangnya, debitnya 36.800, kreditnya 23 juta, lalu kendaraan kosong, akun penyusutan kendaraan di kredit 13.500, peralatan toko kosong, akun penyusutan peralatan di kredit 6 juta, gedungnya kosong, akun penyusutan gedung di kredit 18 juta, utang dagang kosong, utang bank kosong, modal kosong, prive kosong, penjualan kosong, pendapatan bunga di kredit 600.000, pendapatan sewa kosong, potongan penjualan kosong, retur penjualan kosong, pembelian kosong, potongan pembelian kosong, retur pembelian kosong, beban gaji karyawan di debit 3 juta, lalu beban listrik dan telepon kosong, beban asuransi di kredit 2 juta, beban iklan kosong, ikhtisar laba rugi di debit 23 juta, di kredit 36.800, beban penyusutan peralatan di debit 6 juta, di kredit kosong, beban penyusutan kendaraan di debit 13.500, beban penyusutan gedung di debit 18 juta, asuransi dibayar di muka di debit 2 juta, utang gaji di kredit 3 juta, piutang bunga di debit 600.000. Yang penyesuaian ini kolom debit hasilnya 102.900 dan kreditnya 102.900, jadi sebanding. Lalu kita cari neraca saldo yang sudah kita sesuaikan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kalau misalnya debit sama debit ditambah, kalau debit sama kredit dikurang, begitupun sebaliknya, kredit sama kredit ditambah, kredit sama debit dikurang. Neraca saldo yang disesuaikan. Akun kas
di debit Rp47.058.000. Piutang dagang di debit 68 juta. Persamaan barang dagangan di debit 36.800.000. Kendaraan di debit 90 juta. Akun penyusutan kendaraan di kredit 31.500.000. Peralatan toko di debit 60 juta. Akun penyusutan peralatan di kredit 15.600.000. Gedung di debit 120 juta. Akun penyusutan gedung di kredit 42 juta. Utang dagang di kredit 52.700.000. Utang bank di kredit 25 juta. Modal di kredit 145 juta. Thrive di debit 10 juta. Penjualan di kredit 429.400.000. Pendapatan bunga di kredit 16.100.000, yaitu pengurangan dari kreditnya, yaitu maksud saya ditambah 15.500.000 ditambah 600, hasilnya 16.100.000. Pendapatan sewa di kredit 9 juta. Potongan penjualan di debit 14.042.000. Retur penjualan di debit 3.400.000. Pembelian di debit 253.200.000. Potongan pembelian di kredit 7.660.000. Retur pembelian di kredit 2.500.000. Beban gaji karyawan di debit 32.500.000 ditambah 3 juta, hasilnya 35.500.000. Beban listrik dan telepon di debit 12.300.000. Beban asuransi di debit 3 juta dikurang di kredit 2 juta, hasilnya neraca saldo yang disesuaikan di debit 1 juta. Beban iklan di debit 1.500.000. Ikhtisar laba rugi di debit 23 juta, di kreditnya 36.800.000. Beban penyusutan peralatan 6 juta. Beban penyusutan kendaraan 13.500.000. Beban penyusutan gedung 18 juta. Asuransi dibayar di muka di debit 2 juta. Utang gaji di kredit 3 juta. Lalu piutang bunga di debit 600.000. Neraca saldo yang sudah disesuaikan, debitnya totalnya 816.260.000 dan kreditnya 816.260.000. Jadi sebanding. Lalu kita sekarang beralih ke laba rugi. Dalam laba rugi ini yang kita tulis itu akun penjualan. Nah, dari neraca saldo yang sudah kita sesuaikan, kita pindahkan ke laba rugi. Yang termasuk laba rugi itu akun-akun penjualan, kayak contohnya penjualan, pendapatan bunga, pendapatan sewa, potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban gaji karyawan, beban listrik dan telepon, beban asuransi, beban iklan, ikhtisar laba rugi, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan gedung. Lalu sekarang yang pertama itu ada penjualan. Penjualan di kolom laba rugi, kreditnya Rp429.400.000. Lalu pendapatan bunga di laba ruginya 16.100.000. Pendapatan sewa di kredit 9 juta. Potongan penjualan di debit 14.042.000. Retur penjualan di debit 3.400.000. Lalu ada pembelian di debit 253.200.000. Potongan pembelian di kredit 7.600.000. Retur pembelian di kredit 2.500.000. Beban gaji karyawan di debit 35.500.000. Beban listrik dan telepon di debit 12.300.000.
Beban asuransi di debit 1 juta. Beban iklan di debit 1.500.000. Ikhtisar laba rugi di debit 23 juta dan di kredit 36.800. Lalu beban penyusutan peralatan di debit 6 juta. Beban penyusutan kendaraan di debit 13.500.000. Beban penyusutan gedung di debit 18 juta. Dan total debit itu 381.882.000 dan di kredit 501.460.000. Setelah laba rugi, selanjutnya ada neraca. Neraca ini kita masukkan tadi akun-akun yang tidak kita masukkan dalam kolom laba rugi. Ada kas di debit 47.058.000, piutang dagang 68 juta, persamaan barang dagangan di debit 36.800.000, kendaraan di debit 90 juta, akun penyusutan kendaraan 31.500.000, peralatan toko di debit 60 juta, lalu ada akun penyusutan peralatan di kredit 15.600.000, gedung di debit 120 juta, lalu ada akun penyusutan gedung di kredit 42 juta, lalu ada utang dagang di kredit 52.700.000, lalu ada utang bank di kredit 25 juta, modal di kredit 145 juta, Thrive di debit 10 juta, asuransi dibayar di muka di debit 2 juta, utang gaji di kredit 3 juta, piutang bunga di debit 600.000. Jadi dalam neraca ini total debit 434.458.000 dan kreditnya 314.800.000. Total seluruhnya neraca saldo itu ada 738.360.000, debit kreditnya sama. Penyesuaiannya debit kredit 102.900.000. Neraca saldo yang disesuaikan debit kreditnya 816.260.000. Kalau laba rugi debitnya 381.082.000, lalu kreditnya 501.460.000. Neracanya debitnya 434.458.000, kreditnya 314.800.000. Bisa disimpulkan, laba rugi sama neraca ini sama-sama mempunyai selisih 119.658.000. Karena di sini saya bisa katakan ini itu hasilnya laba. Kenapa laba? Karena di laba rugi, kredit itu bisa dibilang akun-akun penjualan. Nah, sedangkan kalau di neraca, si debitnya itu tuh akun-akun pengeluaran. Nah, kreditnya itu dia itu kayak akun-akun pemasukan gitu. Jadi bisa dikatakan dalam neraca ini akun-akun pemasukannya tuh lebih kecil daripada akun-akun pengeluarannya. Jadi bisa dikatakan labanya itu adalah 119.658.000. Terima kasih.